Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Al-Touch ID, Al-Quran tanggap COVID-19. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan paling utama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Ilahi Rabbi yang telah menciptakan langit serta bumi, yang mana semua itu untuk kita syukuri, bukan untuk dikufuri. Nah, hari ini saya bersama salah seorang ustadz yang aktif di salah satu daerah di Kabupaten Ngawi. Beliau ini adalah Ustadz Sirojudin Suwoto, lahir 4 Juni 1964 di Kabupaten Ngawi. Beliau ini semasa remajanya aktif dalam kegiatan remaja masjid di daerah Ngawi. Kemudian sekarang menjadi salah satu anggota pendiri Pagar Nusa di Kabupaten Ngawi dan masih terus aktif sampai sekarang dalam Nahdlatul Ulama cabang Ngawi. Kemudian aktif dalam kegiatan ketakmiran di Kabupaten Ngawi, lebih tepatnya di Desa Kendal. Kemudian beliau ini saat kuliah sangat aktif dalam kegiatan Cendekiawan Muslim Indonesia, tepatnya di Masjid Al-Falah Surabaya tahun 1986. Nah, langsung saja mari kita dengarkan jawaban beliau mengenai menyikapi pandemi perspektif Islam. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Saudara-saudara, menanggapi apa yang saudara penanya tentang menghadapi pandemi perspektif Islam. Kami di sini akan mengawali yaitu sebuah peristiwa. Peristiwa tersebut terjadi pada pemerintahan Islam, dan pada waktu itu Umar bin Khattab. Di situ dengan adanya peristiwa itu, kita nanti akan mendapat rujukan, mendapat pengalaman dari peristiwa pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Itu ada peristiwa Taun. Taun itu kalau bahasa penyakit sampar. Maka dari itu, apa yang dapat kita pelajari, apa yang kita dapat rujukan dari peristiwa itu? Pada waktu itu Sayyidina Umar menganjurkan untuk tidak keluar masuk di wilayah yang terkena pandemi tersebut atau terkena taun tersebut. Dengan demikian, peristiwa corona ini, dan kita sudah 1,5 tahun mengalaminya. Maka dari itu, langkah-langkah apa yang kita tempuh supaya kita sebagai umat Islam itu tahu persis dan tidak melanggar apa yang telah diajarkan oleh agama Islam. Kalau kita terjadi pandemi seperti sekarang ini, kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, itu pemegang kekuasaan di antara kalian. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan itu Al-Quran dan Rasul itu As-Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Saudara-saudara yang berbahagia, dengan ayat ini
Dengan melihat ayat Al-Quran tersebut dan kita mempelajarinya, kita mentadaburinya, maka akan mendapat jawaban bahwa kita harus patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, taat pada Rasul Muhammad SAW serta pemegang kekuasaan, yaitu pemerintah yang sah yang sudah kita sepakati bersama, yaitu negara Republik Indonesia, dalam hal ini Indonesia. Jadi dengan demikian, apabila pemerintah sudah memutuskan bahwa corona itu wabah, maka apapun peraturan yang dikeluarkan harus kita taati dan harus dilaksanakan. Seperti perintah menganjurkan 5M, yaitu mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, kemudian memakai masker dan menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan kelima adalah mobilitas massal serta pelaksanaan vaksinasi. Itu adalah keputusan dari pemerintah Republik Indonesia. Maka dari itu, dalam hal wabah corona ini, kita umat Islam juga ada sebuah rujukan juga untuk memperkuat peraturan tersebut. Dalam usul fikih disebutkan darul mafasid muqaddamun ala jalbil mahali. Artinya menolak kerusakan, menolak bahaya, menolak wabah itu lebih utama daripada meraih kebaikan atau meraih manfaat. Jadi kalau pemerintah sudah mengeluarkan aturan beribadah di rumah, sholat berjamaah di rumah, sholat sopnya dibuat jarang-jarang, ibadah haji dan umroh ditunda, kemudian pemakaman jenazah secara protokol kesehatan dan sebagainya, maka kalau kita menuju pada usul fikih tersebut, dengan sendirinya kita harus sadar, saudara-saudara yang berbahagia. Dalam sebuah hadis Nabi disebutkan bahwa Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la kharara wala khirara. artinya tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan sebagainya. Keterangannya bahwa kaidah ini menegaskan bahwa apabila ada waktu yang sama dihadapkan pada pilihan menolak kemaksiatan atau kesusahan atau meraih keselamatan atau kebaikan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kesusahan. Maka dari itu hadis tersebut sudah memberi peringatan atau warning. Kalau kita mau wabah yang cepat berlalu, kita harus berpikir dan sadar, dan apa yang dilakukan pemerintah selama ini sudah tepat. Memang tidak seperti apa yang kita rasakan, pahit memang rasanya, tapi semua itu demi kemaslahatan umat. Saudara yang berbahagia, selanjutnya dengan adanya wabah ini, kita harus pandai-pandai mengambil hikmahnya. Kita harus semakin dewasa cara berpikir kita. Carilah informasi yang akurat, yang sudah diuji kebenarannya. Dengan demikian, sekelumit ini mudah-mudahan dapat memberi keterangan, memberi penerangan pada saudara sekalian, dan akhirnya kita berdoa mudah-mudahan wabah cepat berlalu dan apa yang saya sampaikan itu ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi jawaban dari Ustadz Sirajuddin mengenai hal-hal terkait menyikapi pandemi perspektif Islam. Apa yang beliau sampaikan ini semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan teman-teman Al-Touch ID, semoga kita semakin baik ke depannya. Amin. Terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih telah menonton channel kami baik di YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, dan selalu membaca web kami. Terima kasih, saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.